Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sediani, NPM 1954151015, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan usaha apa yang akan saya pilih nantinya. Video ini saya unggah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Usaha yang saya pilih yaitu adalah camilan basreng. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama peluang usaha, yang kedua cara pembuatan, yang ketiga strategi pemasaran, dan yang keempat biaya produksi. Yang pertama peluang usaha. Orang Indonesia termasuk golongan penyuka makanan pedas. Dari Sabang sampai Merauke, masakan khas di setiap daerah tidak lepas dari unsur pedas dan rempahnya yang kuat. Makanan yang pedas sulit dipisahkan dengan keseharian orang Indonesia, seperti sambal yang hampir dijumpai di setiap hidangan makanan. Saat ini bisnis camilan pedas dengan berbagai level menjadi tren. Banyak penjual camilan pedas yang kemudian mendapat keuntungan besar dari tren ini. Kalangan anak muda adalah sasaran beragam jenis camilan pedas. Maka dari itu, tren bisnis kuliner jajanan pedas adalah peluang yang menjanjikan untuk saat ini. Basreng. Basreng sendiri adalah cemilan yang berasal dari Bandung yang terbuat dari olahan bakso. Basreng merupakan cemilan pedas yang gurih dan yang banyak digemari oleh anak muda karena cita rasanya yang pedas. Peluang usaha. Makanan ringan saat ini bisnis makanan ringan di Indonesia sudah berkembang pesat dan menjadi bisnis yang paling laris di Indonesia karena cita rasanya yang pedas. Bercita rasa pedas. Tren bisnis kuliner di masa sekarang yaitu makanan yang bercita rasa pedas. Makanan pedas mudah mendapat hati konsumen, terutama kalangan anak muda. Yang kedua, cara pembuatan. Bahan-bahan untuk pembuatan basreng, yang pertama yaitu bakso sapi yang masih segar, yang kedua minyak goreng, yang ketiga bumbu cabai, yang keempat bumbu keju, yang kelima penyedap rasa, dan yang keenam daun jeruk. Cara pembuatan basreng. Yang pertama, pemilihan bakso dengan kualitas yang baik agar menghasilkan basreng yang enak. Yang kedua, setelah pemilihan bakso diiris tipis agar cepat kering dan saat penjemuran. Bakso dijemur bersama daun jeruk sampai kering lalu didiamkan selama 1 malam. Bakso yang telah didiamkan selama 1 malam lalu digoreng dengan minyak yang panas. Tiriskan bakso selagi bakso masih panas, lalu taburi bumbu dan daun jeruk hingga tercampur. Tunggu hingga basreng dingin dan setelahnya basreng siap untuk dikemas. Yang ketiga, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama yaitu menitipkan barang ke toko atau warung yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang kedua, memasang spanduk di depan rumah. Jadi kita menyediakan juga di rumah dan memasang spanduk yang menarik untuk menarik perhatian agar ada yang tertarik untuk membeli basreng yang saya jual. Dan yang ketiga yaitu menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan Facebook. Dan yang keempat yaitu marketplace atau toko online. Saya akan memajang di toko online seperti Shopee, Tokopedia, MyBrand, Wakuliner, dan lain-lain. Variasi basreng. Ada 2 basreng, yaitu basreng pedas dan basreng original. Basreng pedas diberi bumbu cabai dan remasan daun jeruk, sehingga memiliki rasa khas yang pedas. Sedangkan basreng original, yaitu hanya diberi penyedap rasa dan remasan daun jeruk, sehingga memiliki rasa khas yang gurih. Ini adalah contoh pengemasan yang akan digunakan untuk pemasaran basreng. Yang keempat, biaya produksi. Dapat dilihat yaitu untuk biaya produksi, untuk peralatan, untuk semuanya jumlah investasinya yaitu setelah ditotal hampir mencapai 3.113.500. Itu untuk biaya peralatan. Untuk biaya operasional per bulan atau biaya tetapnya yaitu berjumlah Rp865.039. Ini adalah biaya variabel. Biaya variabel yaitu
untuk bahan-bahannya sendiri, total biaya variabelnya yaitu sekitar 4.950.000. Ini untuk biaya variabelnya yang kita gunakan adalah untuk 30, kita akan membuat 30 bungkus basreng. Ini adalah total biaya operasional, yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu berjumlah 5.750.000. Sedangkan pendapatan per bulan, yaitu sekitar 50 bungkus, per bungkusnya kita jual 6.000 dengan harga Rp6.000, yaitu 300.000. Dan 300.000 dikali untuk 300.000 itu dalam satu hari, 300.000 dikali 30 hari yaitu 9 juta. Keuntungan per bulan. Keuntungan per bulan laba sama dengan total pendapatan dikurang total biaya operasional. Total pendapatan yaitu 9 juta dikurang total biaya operasional yaitu 5.750.000 sama dengan, jadi keuntungan per bulannya yaitu 3.250.000.